Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mila Desrina, NPM 20130530559, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2020, Universitas Lampung. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pramuka siaga, tingkatan dalam pramuka siaga, kegiatan apa saja yang ada di pramuka siaga, serta upacara pembukaan dan penutupan dalam pramuka siaga. Salam pramuka. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pramuka siaga. Pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota pramuka itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung atau kuarnas. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga, yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembina pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, paman, serta bibi. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan bunda atau keluarganya. Hal ini diperjelas dalam formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Di dalam pramuka siaga terdapat kode kehormatan. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2 macam. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga. Yang kedua disebut Dwi Dharma atau disebut ketentuan moral pramuka siaga. Adapun isi dari Dwi Satya, yang pertama, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua, Dwi Dharma, isinya adalah siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Kedua kode kehormatan yang disebutkan adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya. Materi yang selanjutnya yaitu tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga memiliki 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk siaga mula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula dimaknai sebagai asal, awal, pokok awal. Yang menjadi awal, yang dahulu sekali, dan yang menjadi pangkal. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya, dapat memberi salam pramuka, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia, dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan dan diturunkan. Biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga.
dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, dan buku tabungan pelajar. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang dihasilkannya sendiri. Selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Keagamaan disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Untuk siaga yang beragama Islam, dapat mengucapkan kalimat syahadat, dapat mengucapkan surah Al-Fatihah. Untuk siaga yang beragama Katolik, dapat membuat tanda salib, dapat mengucapkan doa harian, dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. Untuk siaga yang beragama Protestan, hafal Yahya 3.1, dapat berdoa sederhana. Untuk siaga yang beragama Hindu, mengetahui nama agama yang dianutnya, mengetahui tentang cara dan alat-alat yang dipersembahyangan agama Hindu. Untuk siaga yang beragama Buddha, mengetahui nama agama yang dianutnya, hafal Trisarana. Kedua yaitu siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkatan siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya, tahu arti lambang gerakan pramuka, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia, tahu nama negara, ibu kota negara, dan kepala negara Republik Indonesia, hafal Pancasila, tahu nama dan alamat kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya, dapat membaca jam, dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin, dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan, dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan kiri, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, buku tabungan pelajar yang sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang dihasilkannya sendiri, memelihara sedikitnya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak selama kira-kira 2 bulan, memelihara kebersihan salah satu ruangan rumahnya, sekolah, tempat ibadah, atau di tempat lainnya, dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Keagamaan disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Untuk siaga yang beragama Islam, dapat menyebutkan rukun iman, dapat menyebutkan rukun Islam. Untuk siaga yang beragama Katolik, tahu syahadat Katolik, doa pagi dan doa malam. Mengetahui riwayat hidup salah satu orang suci Katolik, dapat menyanyikan lagu-lagu Natal. Untuk siaga yang beragama Protestan, dapat menyanyikan 3 nyanyian Kristen, hafal doa Bapa Kami, tahu sebuah hikayat dari Alkitab. Untuk siaga yang beragama Hindu, dapat menyebut tujuan hidup agama Hindu. Untuk siaga yang beragama Buddha, telah melakukan kebaktian agama Buddha baik sendiri maupun bersama-sama. 3 itu siaga tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaannya. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah siaga mula dan siaga bantu. Untuk mencapai tingkat siaga tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional,
tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, tahu arti lambang negara Republik Indonesia, tahu nama negara-negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam hastakarya dengan macam bahan yang berbeda. Dapat menyampaikan berita secara lisan. Dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan dapat melaporkannya kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, dan keluarga korban. Tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Tahu beberapa macam penyakit yang menular. Memelihara kebersihan salah satu ruang di rumahnya, sekolah, atau tempat ibadah, dan tempat lainnya. Dapat menyajikan satu macam kegiatan seni budaya. Tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia. Hemat dan cermat dalam segala miliknya. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, dan buku tabungan pelajar yang sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari usahanya sendiri. Memiliki sedikitnya 1 tanda kecakapan khusus. Keagamaan disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Untuk siaga yang beragama Islam, melakukan sholat, dapat mengucapkan doa-doa harian. Untuk siaga yang beragama Katolik, tahu doa iman, doa harapan, doa cinta kasih, dan doa taubat. Mengikuti misa kudus dan tahu arti konsekrasi. Mengenal nama pastor paroko dan nama uskup setempat. Untuk siaga yang beragama Protestan, hafal Lukas 10.27 atau hukum kasih, dapat mengucap dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu, mengikuti sekolah minggu atau asuhan rohani di sekolah. Untuk siaga yang beragama Hindu, hafal Tririna dan nama 4 buah kitab suci Hindu yang pokok. Untuk siaga yang beragama Buddha, hafal Parita Wajib, Parita Pancasila, dan Parita Puja. Selanjutnya yaitu kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkenalan besar selama 1 hari tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dalam bentuk permainan, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain sebagainya. Pesta siaga dapat dilakukan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Dan berikutnya yaitu mengenai upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yaitu yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang selanjutnya, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pimpinan upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Selanjutnya, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggotanya. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua peserta perindukan. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. Pemimpin upacara atau pembina siaga
mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang terakhir, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa dan diikuti oleh anggota perindukan lainnya. Yang terakhir itu adalah upacara penutupan perindukan siaga, yaitu A. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. C. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pimpinan upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang saka merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara, tidak berbalik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberikan hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang terakhir, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Poin materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.